halo, selamat datang di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di hari ini saya buatkan video materi untuk kelas online mata kuliah ini ya, pemrograman visual ya menggunakan Java. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana membangun ataupun membuat sebuah halaman login di dalam sebuah aplikasi Java ya menggunakan NetBeans. Yang nantinya login itu kan biasanya menggunakan beberapa parameter, biasanya menggunakan username ya kan, ataupun email ataupun password sebagai validasinya. Jika nanti username ataupun kombinasi passwordnya juga sama, maka pengguna bisa diizinkan untuk menggunakan aplikasi ataupun program yang disediakan kan gitu ya. Jadi ada parameter acuannya. Nah, jadi nanti parameter acuan itu ataupun pembandingnya itu berada di tabel database. Jadi kita simpan dalam tabel nanti semua informasi-informasi akun apa saja yang bisa login ke dalam sebuah aplikasi gitu ya. Nah, di sini SAM control panelnya sudah saya start ya untuk menyimpan database-nya. Lalu saya buka aja di browser phpMyAdmin-nya dengan mengetikkan localhost/phpMyAdmin. Ya kan? Nah, kita tetap gunakan database DB Campus yang sudah pernah kita gunakan, yang ini ya. Ya kan? Nah, di sini ada dua tabel kemarin ya, saya suruh atau kalau nggak salah ada 3 dosen juga gitu ya. Nah, kita akan tambah satu tabel baru ya dengan klik ataupun dengan tuliskan di sini nama tabelnya. Ini kan bagian create new table. Saya tuliskan di sini misalnya tabel apa ya kita buat ya? Tabel admin gitu misalnya, atau tabel bolehlah admin aja gitu ya. Lalu cukuplah 4 kolomnya di create. Lalu kita tuliskan fieldnya apa saja. Pertama ID adminnya, ya kan. Lalu kita centang AI ya supaya menjadi auto increment. Lalu nama admin. Lalu kita gunakan username, ya kan. Lalu terakhir adalah password. Jadi inti datanya kita simpan di dalam tabel admin ini. Nah, ini tipe datanya varchar, ini juga varchar. Ya, kita buat yang sederhana aja ya. Nah, ini 100 panjangnya, ini misalnya kita buat 100 juga, ini juga 100. Nah, ini diaktifkan aja centang nolnya. Oke, lalu di save. Nah, sekarang kita sudah memiliki tabel admin ya. Nah, tabel admin ini kita coba inputkan satu data dulu ya. Nah, caranya tinggal klik tombol insert ini. Ya, kita masukkan di sini misalnya namanya admin, lalu di sini username-nya admin ya. Passwordnya juga misalnya kita contoh admin@123 misalnya ya. Lalu kita go, klik tombol go untuk menyimpan datanya ke tabel admin. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam aplikasi NetBeans yang kita miliki ya. Nah, di sini saya tambahkan form baru di package latihan ini. The new JFrame form. Nah, saya kasih nama login. Ya kan, lalu finish. Nah, saya desain dulu inputan untuk username dan passwordnya. Yang pertama mungkin saya kasih label di sini ya, saya gunakan label, saya tuliskan di sini teksnya itu misalnya login admin misalnya ya. Nah, ini saya buat fontnya huruf tebal ya, misalnya sesuai kebutuhan ya, 18 misalnya seperti ini. Oke, nah ini saya letakkan di sini kira-kira. Lalu saya gunakan label lagi. Ya, ini untuk inputan username misalnya. Username ya. Lalu saya pakai text field. Text field mana text field? Nah, ini saya taruh di sini sejajar seperti ini. Teksnya kita hapus, ya kan? Lalu variable name-nya kita kasih misalnya txt username, ya kan. Nah, lalu berikan satu label lagi untuk isian password di sini, jadi teks password. Nah, lalu kasih text field lagi seperti ini, sejajar, dibuat desain dengan rapi. Nah, lalu ini teksnya kita kosongkan. Nah, lalu check variable txt password, ya kan. Lalu kasih sebuah button di sini seperti ini. Bisa kita buat 2 button ya. Nah,
ataupun di ujung sini gini. Oke, ini kita perkecil formnya biar enak dilihat, ya kan. Nah, ini kita rapikan lagi. Oke, ya. Di sini teksnya misalnya kita buat login misalnya ya. Lalu ini kita ganti teksnya batal ataupun begitu aja, batal gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita jalankan formnya kan sudah muncul ya. Run debug atau run file gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya sebentar. Oke, kita tunggu. Nah, ini kan sudah ada form loginnya ya. Oke, nanti tinggal kita isi aja di sini. Tapi kalau kita lihat password ini kan isinya seperti ini ya, masih kelihatan apa yang diisi ya. Nah, caranya bagaimana? Coba kita lihat aja dulu di sini. Ada nggak propertinya? Oh, bukan, sorry ya, bukan, kita nggak pakai text field ya, tapi kita menggunakan password field. Ini jadi saya hapus. Kita gunakan password field di sini. Ini ya. Teksnya kita kosongkan aja dulu. Lalu ini kita kasih name-nya txt password yang tadi. Txt password. Oke, jadi kalau gini kita coba run ya, run file. Oke, nah ini misalnya kita masukkan username-nya, passwordnya juga. Nah, ini kan sudah ya. Nah, jadi kita nggak kelihatan apa yang kita input gitu ya. Nah, ini sudah. Oke. Lalu kita tinggal membuat program untuk proses loginnya di tombol login. Jadi nanti ketika sudah dimasukkan inputan dari text box username dan password ya, lalu kita klik tombol login untuk mencek apakah benar username dan password yang diisi di text box tersebut ada terdaftar di dalam tabel admin ini gitu. Jadi acuannya ini field username dan field password. Oke. Nah, berarti actionnya di sini. Event action perform. Ya kan? Nah, di sini apa query-nya? Query-nya di sini hampir mirip seperti query pencarian di form mahasiswa ini, seperti tombol dicari ini codingnya gitu. Kita lihat aja dulu. Nah, konsepnya seperti ini. Ya, hampir sama. Ya, hampir sama. Oke. Nah, ini kita mungkin bisa copy paste, boleh lah ya, biar cepat gitu ya. Nah, ini cuman ada beberapa yang beda nanti. Kita lihat saja. Saya paste. Oke. Sebentar. Oke, nah importnya belum kita masukkan ya. Import connectionnya sudah. Yang di paling atas kan harus jangan lupa ini statement sama option pane default. Ini yang belum ada ya. Ini sampai sini belum ada. Kita tarik ke sini. Nah, sudah. Nah, ini berarti bukan dari tabel mahasiswa, melainkan tabel admin, where pertama adalah username. Nah, username-nya apa? Dari txt username, ya kan? Yang kedua berarti di sini and klausanya ada dua kan, password juga kan, mau dibandingkan password dengan kutip 1 kutip 2 plus text box txt password titik get text. Ini kenapa nggak bisa dia baca ya? Oke. Ini txt password get text. Oke, kita coba aja dulu ya. Oke, nah ini sudah. Nah, kalau rs next ini kita arahkan ke this titik dispose. Kita sembunyikan formnya, lalu kita tampilkan form form utama ini ya. Mana nih form kita? Yang ini kita akan tampilkan yang ini. Cara yang memanggil ini gimana kemarin, seperti di latihan ini. Untuk memanggilnya kan seperti ini kan, kita panggil ini kan.
Nah, ini saya copy, saya pindahkan di sini. Jadi ini artinya jika if rs titik next artinya jika data ditemukan misalnya ya. Nah, jika tidak ini misalnya kita buat aja pesannya, kita munculkan message box username atau password tidak sama misalnya, atau masih salah gitu ya. Nah ya, oke. Nah ini kenapa error, kita lihat aja dulu di setiap catch-nya ini. Oke, nggak ada masalah itu ya. Nah jadi di pertama kali muncul itu di mana ini, bukan di config ya, yang ini yang pertama kali muncul bukan ini, melainkan kebalikannya. Nah itu file login tadi. Jadi sini login spasi login sama dengan new login kan gitu ya, halaman login kan gitu. Terus ini login titik set visible true ya kan. Nah ini kita kasih komentar aja dulu supaya tidak dijalankan dengan kasih slash 2 kali. Oke. Nah misalnya kita uji coba dulu loginnya, saya run file dulu, kita lihat apakah ada error atau tidak ya. Misalnya saya masukkan username dan password yang asal-asal, tidak sesuai dengan di tabel admin tadi. Not procedures result set. Nah kita perhatikan dulu, berarti tadi ada kendala di sini nih, yang ini tadi ya. Atau kita, oh ya, kita harus jadikan string dulu ya. Sorry saya lupa, si password tadi kita jadikan string dulu. Berarti kita buat satu variabel string ya kan, variabel string, karena dia kan belum dianggap string kan gitu, padahal kita menyimpan datanya berdasarkan stringnya. Password dengan new string dari txt password titik get password. Oke. Bentar, kita lihat dulu lagi referensi dari internet ya. Oke, sudah. Berarti ini kita ganti menjadi password, bukan lagi txt-nya, melainkan variabel password. Oke, kita lihat dulu ya apakah bisa. Oh alah, ini ada berlebih, sorry. Nah, sudah ya. Oke, dari sini semua tidak ada lagi kendala. Oke, nah kita coba lagi jalankan, run file ya. Yang loginnya dulu kita uji coba ya. Nah, misalnya saya masukkan username dan password yang tidak ada terdaftar di tabel admin. Saya masukkan acak aja gini. Saya klik login, username atau password masih salah ya kan, berarti nggak ada ditemukan kan username ini di dalam tabel kita yang ini ya, yang ini nggak ada ya, yang ada username admin dan admin @123 kan. Nah oke, jadi ini tidak ada datanya, maka yang boleh masuk itu hanya admin @123 kan. Maka sini kita uji admin ini saya push admin @123, itu yang saya ketik ya, login. Nah, kita sudah terbuka nih formnya, kan gitu ya. Yang ini data mahasiswa sudah muncul lagi kan. Jadi aplikasi kita bisa dijalankan tapi dengan syarat login dulu, kan gitu ya. Kenapa? Tadi kan sudah kita set di file Java-nya nih, latihan database Java ini kita set yang pertama kali dijalankan nanti ketika diklik tombol run, login yang duluan dimunculkan gitu kan. Nah, kita coba run dulu. Run. Nah, kan halaman login yang harus muncul gitu, bukan halaman yang harusnya kemarin kita pelajari kan, yang ini yang muncul pertama kali terakhir kita materi kan ini, yang ini ya kan gitu ya. Ini kalau kita jalankan kan langsung muncul form ya. Nah kalau aplikasinya ini nggak boleh sembarangan digunakan orang, nah kita boleh berikan akses login supaya bisa menjalankan aplikasinya. Maka ini yang kita pelajari hari ini gitu loh, yang buat seperti ini.
Nah, ini dia, ini pun mau dihapus juga boleh sih, sama aja. Nah, sudah. Ya kan? Nah, jadi ketika if rs titik next artinya data ditemukan berdasarkan username dan password yang ada di tabel admin kita, gitu ya. Jadi if rs next artinya jika data ditemukan, ya, ditemukan ada baris yang sama, maka di titik dispose artinya form login kita ini kita hentikan dulu. Perintah dispose itu artinya dihilangkan dulu untuk memanggil siapa? Memanggil form menu, gitu ya. Nah, lalu else ini untuk apa? Menampilkan jika data username dan passwordnya tidak ditemukan di dalam tabel admin kita. Ini yang jalan, gitu ya. Makanya ketika pertama kita jalankan, kalau mau kita masukkan lagi, misalnya seperti ini, asal-asal ya kan, pasti kita nggak boleh masuk. Nah, username atau password masih salah. Nah, kalau mau kita ini input lagi, ataupun kasih perintah di sini kan, txt username titik set text, kosongkan saja. Gini kan, txt password, ya kan, titik set text, kosongkan kalau salah biar diisi ulang kan, gitu ya. Ini kita run, misalnya saya masukkan acak kan gini ya, login, username atau password masih salah. Oh sorry, bukan di situ, salah tempat kita, di sini logikanya berarti. Nah, gitu ya. Nah, supaya formnya di tengah, ada yang seperti yang harus kita set ini. Bentar, kita lihat dulu ya. Supaya dia pas di tengah gitu, biar nggak jelek dia lokasinya. Access parent, access type, validation. Sebentar ya, ada yang harus kita setting dia biar di tengah halamannya, biar nggak ke sudut-sudut kiri atas terus gitu kan. Atau di mana ya, saya ambil contoh di form ini, kayaknya udah saya buat ini, form mahasiswa ini kalau nggak salah kan ya. Jframe, coba ya, sebentar saya cek. Focusable, grafik. Nah, ini generate center di code, sorry. Login, lalu di Gframe saya klik kanan, properties, di bagian code, generate center, biar dia di tengah gitu ya. Save, refresh, ataupun run lagi programnya. Nah, ada di tengah kan, biar enak dilihatnya gitu ya. Admin add 123 login. Nah, username atau masih salah, coba lagi, admin add 123 login. Nah, sudah masuk. Tadi salah ketik berarti ya. Nah, ini kita sudah masuk nih di halaman kita yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kan. Nah, jadi udah, ini udah bisa jalan aplikasinya, udah semakin prepare ya. Masalah keamanan kita buat login ya kan, supaya nggak orang sembarangan bisa masuk. Jadi yang boleh masuk mengelola aplikasi yang sudah terdaftar di tabel admin. Jadi kalau mau ditambah admin baru lagi bisa Pak, bisa aja. Misalnya saya tambah misalnya Budi, username-nya Budi. Ini Budi add 123 misalnya. Ini contoh ya. Nah, ini kan sudah tambah data, ya kan? Bisa aja dipakai itu untuk login gitu. Bukan berarti harus admin add 123, tapi sudah dinamis sesuai dari tabel, isi dari tabel admin. Misalnya Budi add 123 login. Masuk kan? Nah, gitu dia ya. Nah, jadi ini sudah jalan nih, tinggal kalian coba kembangkan lagi, diimprove lagi kemampuannya. Misalnya, Pak, bisa nggak kita data nanti dari form untuk data di tabel tabel admin di sini bisa disimpan, update, delete gitu. Silakan dikembangkan berdasarkan materi kita sebelumnya ya, yang kita bahas ya, untuk menyimpan, menampilkan, update dan delete data. Nanti silakan kembangkan untuk mengelola data
admin, buatlah formnya untuk bisa mengelola, menambah data, menampilkan data, update data, dan hapus data di tabel adminnya. Supaya fleksibel, nggak usah kita buka-buka database ini lagi kan. Langsung semua dari aplikasi kita untuk mengelola adminnya. Supaya bisa login, bisa lebih dari satu orang yang login kan gitu ya. Nah, itu yang bisa saya berikan di video materi kita kali ini ya. Nanti silahkan dipelajari, diuji coba di laptopnya masing-masing ataupun di komputernya ya. Nah, itu saja untuk video ini. Kita sambung lagi untuk di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.